Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan hari ini kami akan membahas tentang heuristic search bagian teori hill climbing. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan kelompok-kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Muhammad Fauzan, yang kedua itu ada saya sendiri yaitu Naufal Ferdian Saputra, dan yang ketiga itu ada Lutfi Farhan. Dan yang terakhir itu yang keempat itu ada Tiara, dan yang terakhir itu ada Farid Ramadan. Oke, baik, kita akan masuk ke materinya. Jadi, saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari hill climbing. Baik, hill climbing adalah algoritma pengoptimalan yang banyak digunakan dalam kecerdasan buatan atau AI. Fungsinya yaitu membantu solusi terbaik untuk masalah tertentu. Hill climbing digunakan terutama untuk masalah optimasi matematika dalam kecerdasan buatan. Jadi, dalam konsep sederhana, hill climbing dapat dianalogikan seperti ini. Ketika kita mendaki sebuah bukit, tanpa sebab peta, kita hanya melihat puncak tertinggi saja, dan kita terus berjalan menuju puncak tertinggi tersebut hingga kita sampai ke titik tinggi tersebut. Ya kira-kira sederhananya seperti itulah untuk dari hill climbing. Nah, kemudian hill climbing terdapat jenis-jenisnya. Ada beberapa jenis-jenis hill climbing di sini, teman-teman. Yang pertama itu ada simple hill climbing. Jadi, simple hill climbing ini merupakan jenis hill climbing yang hanya mengevaluasi status node tangga pada satu waktu dan memilih yang pertama yang mengoptimalkan cost saat ini dan menetapkannya sebagai state terkini. Nah, algoritma JIRS ini hanya memeriksa satu step penerusnya. Dan jika ternyata lebih baik dari step saat ini, maka pindahkan yang lain dalam step yang sama. Itulah kira-kira untuk simple hill climbing. Kemudian, yang kedua ada steepest ascent hill climbing. Nah, algoritma steepest ascent hill climbing ini merupakan variasi dari simple climbing. Algoritma ini memeriksa sebuah node tetangga dari state saat ini dan memilih satu node tetangga yang paling dekat dengan state tujuan. Nah, biasanya teman-teman, algoritma JIRS ini menghabiskan lebih banyak waktu karena mencari banyak node tetangga. Jadi, steepest ascent hill climbing ini lebih banyak memakan waktu. Kemudian yang terakhir itu ada stochastic hill climbing. Jadi, stochastic hill climbing ini tidak memeriksa semua node tetangganya sebelum bergerak. Sebaliknya, algoritma pencarian ini memilih satu node tetangga secara acak dan memutuskan apakah akan memilihnya sebagai state saat ini atau memeriksa state lain. Nah, saya pernah baca teman-teman. Jadi, hill climbing ini bisa diterapkan dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu, teman-teman. Yang pertama itu ada marketing. Hill climbing ini dapat membantu marketing manager untuk mengembangkan secara pemasaran terbaik. Jadi, hill climbing ini dapat membantu dalam hal marketing, teman-teman. Yang kemudian ada robotika. Jadi, hill climbing ini juga bermanfaat begitu dalam pekerjaan robotika karena algoritma hill climbing ini meningkatkan koordinasi berbagai sistem dan komponen dalam robot. Yang ketiga, teman-teman, hill climbing ini berguna juga untuk dalam job scheduling. Jadi, algoritma hill climbing ini banyak diterapkan dalam job scheduling, yang dimana sumber daya sistem dialokasikan untuk tugas yang berbeda dalam sistem komputer. Begitu. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang menerapkan
yang bisa menerapkan hill climbing. Baiklah, selanjutnya adalah langkah-langkah dari metode hill climbing ini sendiri. Yang pertama itu adalah inisialisasi. Dalam inisialisasi ini, langkah awal yang dilakukan adalah pilih sebuah solusi awal. Solusi awal ini bisa dipilih secara acak atau berdasarkan pengetahuan awal tentang masalah yang sedang diselesaikan. Contohnya itu bisa dalam masalah penjadwalan. Solusi awal yang baik itu bisa berupa jadwal acak untuk semua tugas. Yang kedua ada evaluasi. Evaluasi ini hitung nilai atau skor dari solusi saat ini menggunakan fungsi evaluasi atau fungsi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nilai ini menunjukkan seberapa baik solusi tersebut dalam konteks masalah yang sedang dihadapi. Contohnya, dalam penjadwalan, fungsi tujuan bisa menghitung total keterlambatan atau jumlah konflik awal. Yang ketiga adalah generasi solusi baru. Buat variasi kecil dari solusi saat ini. Variasi saat ini diperoleh dengan melakukan perubahan kecil pada solusi. Misalnya mengubah nilai beberapa parameter atau komponen. Yang keempat adalah evaluasi solusi baru. Dalam evaluasi solusi baru ini, kita menghitung nilai atau skor dari solusi baru yang dihasilkan dalam langkah sebelumnya. Mengapa? Hal ini agar bisa dibandingkan dengan solusi saat ini. Apakah nilai yang dihasilkan lebih baik atau lebih buruk dari solusi sebelumnya? Kemudian adalah pemilihan solusi. Jika solusi baru memiliki nilai yang lebih baik daripada solusi sebelumnya, maka solusi baru tersebut menjadi solusi saat ini. Jika tidak, algoritma ini akan berhenti atau mencoba mencari variasi solusi lain. Dalam algoritma seperti simulated annealing, solusi yang lebih buruk bisa diterima dengan probabilitas tertentu untuk menghindari jebakan lokal atau lokal optimum. Yang terakhir adalah iterasi. Dalam iterasi, kita mengulang langkah ketiga hingga kelima secara berulang sampai kondisi berhenti tercapai, seperti jumlah iterasi yang telah ditentukan. Solusi yang cukup memuaskan telah ditemukan, atau tidak ada solusi yang lebih baik yang dapat ditemukan. Jadi, seperti itulah langkah-langkah pengerjaan hill climbing ini. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan algoritma hill climbing. 1. Kesederhanaan. Salah satu kelebihan utama dari algoritma hill climbing adalah kesederhanaannya. Algoritma ini mudah dipahami dan diimplementasikan, sehingga cocok digunakan untuk masalah-masalah yang tidak terlalu kompleks. Yang kedua, ada konfigurasi cepat pada solusi lokal. Algoritma ini cenderung cepat dalam mencapai solusi lokal yang baik dalam ruang pencarian. Jika masalah memiliki minimum lokal yang relatif mudah dijangkau, algoritma ini dapat memberikan hasil yang memuaskan dengan cepat. Yang terakhir ada penggunaan yang luas. Algoritma hill climbing dapat diterapkan pada berbagai jenis masalah optimasi, mulai dari masalah numerik hingga kombinatorial. Ini membuatnya menjadi alat yang fleksibel dalam mengatasi berbagai tantangan optimisasi. Kekurangan algoritma hill climbing. 1. Terjebak dalam minimum lokal. Salah satu keterbatasan utama algoritma ini adalah kecenderungannya terjebak dalam minimum lokal. Jika solusi awal yang dipilih tidak mendekati solusi optimal global, algoritma ini mungkin tidak akan mampu menemukan solusi terbaik. Yang kedua, ada tidak menjamin optimalitas global. Karena algoritma ini hanya mempertimbangkan langkah-langkah lokal, tidak ada jaminan bahwa solusi yang ditemukan adalah solusi optimal global. Algoritma ini hanya mengejar peningkatan nilai fungsional dalam langkah-langkah kecil, tanpa mempertimbangkan gambaran besar ruang pencarian.
Yang ketiga, ada sensitif terhadap pilihan awal. Kinerja algoritma ini sangat tergantung pada pilihan awal solusi. Jika pilihan awal yang buruk dipilih, algoritma ini mungkin akan terjebak pada solusi yang suboptimal. Yang terakhir, ada keterbatasan masalah multimodal. Pada masalah dengan banyak puncak atau mode dalam ruang pencarian, algoritma ini mungkin kesulitan untuk mengeksplorasi berbagai solusi yang berbeda. Ini karena algoritma ini cenderung mengarah ke satu arah, yang lebih tinggi atau lebih rendah, yang dapat mengabaikan puncak lainnya. Eh, Selanjutnya adalah studi kasus. Di sini kami mengambil studi kasus yaitu mencari nilai maksimum fungsi diskrit. Step awalnya adalah misalnya mulai dari x sama dengan 0x sama dengan 0x sama dengan 0. Selanjutnya fungsi evaluasi fx sama dengan x2 kurang x3x tambah 2. Dan selanjutnya adalah tetangga atau neighbor. Karena x diskrit, tetangga dari x adalah x tambah 1x tambah 1x tambah 1. Dan x kurang 1x kurang 1x kurang 1. Asal masih dalam rentang 0 sampai 10. Dan langkah yang terakhir adalah langkah hill climbing. Yang pertama hitung fx, yang kedua bandingkan dengan tetangga. Jika ada tetangga dengan nilai fx lebih tinggi, pindah ke sana. Berikut adalah proses penyelesaian studi kasus. Di kolom pertama ada iterasi dengan bervalue 1, yang kedua x bervalue 0, yang ketiga fx bervalue 2, yang keempat fx tambah 1 bervalue 0, dan yang kelima arah bervalue stay. Solusinya x sama dengan 0, fx sama dengan 2. Hill climbing bergantung pada titik awal, solusi lokal bisa berbeda dari global. Teknik seperti random restart bisa membantu menemukan solusi global. Nah, jadi kesimpulannya yang telah dijelaskan tadi, kesimpulannya ialah hill climbing merupakan algoritma pencarian lokal AI atau kecerdasan buatan yang berguna untuk mencari solusi yang optimal dengan memindah ke keadaan dengan nilai heuristik yang lebih baik. Meskipun efisien, algoritma ini rentan terjebak pada lokal yang maksimum, plateau, atau reach. Untuk variasi-variasi seperti stochastic dan random restart hill climbing dapat menambah elemen acak untuk memperluas eksplorasi ruang solusinya. Oke, baik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kita telah menjelaskan beberapa isi dari teori hill climbing. Dimulai dari pengertiannya yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian ternyata di hill climbing juga ada jenis-jenisnya. Itu terdapat 3 jenis-jenis hill climbing. Yang pertama itu ada simple hill climbing, kemudian ada steepest ascent hill climbing, dan yang terakhir itu ada stochastic hill climbing. Nah, kemudian ternyata hill climbing juga ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada inisialisasi, kemudian ada evaluasi, kemudian yang ketiga ada generasi solusi baru, dan yang terakhir ada evaluasi solusi baru yang telah dijelaskan oleh Farid Ramadan tadi. Terus ternyata ada beberapa lagi. Kemudian berarti tadi yang kelima. Yang kelima itu ada pemilihan solusi, dan yang terakhir itu ada iterasi. Nah, kemudian di hill climbing juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Jadi ini adalah beberapa kelebihan yang dimiliki oleh hill climbing, dan ini ada beberapa kekurangan yang dimiliki oleh hill climbing. Nah,
Di sini juga terdapat studi kasus yang telah dijelaskan oleh Muhammad Fauzan tadi. Ini contoh studi kasusnya dan ini adalah proses gimana kita menyelesaikan masalah dari studi kasusnya. Baik, begitulah sekian dari kami. Kami mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kesalahan dalam pengucapan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih semuanya.